Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya pelajaran yang akan kami pelajari dapat kami mengerti ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada hari Kamis 15 Mei 2025 berjudul Kejatuhan Lucifer. Tampaknya tidak dapat dipahami bahwa Lucifer pernah memegang posisi kerup yang menempati posisi yang ditinggikan di sebelah tahta Allah. Tentunya keberadaannya sebenarnya akan membantu mengungkapkan kemuliaan Tuhan kepada alam semesta. Sebaliknya, dia mulai menganggap kemuliaannya sendiri bukan kemuliaan penciptanya, atau lebih tepatnya dia mulai membayangkan bahwa dia tidak diberi penghormatan yang layak untuk dia. Bacalah Yehezkiel 28 ayat 11-17 dan Yesaya 14 ayat 12-14, di mana dalam Yehezkiel 28 ayat 11-17, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan daganganmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yesaya 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apakah yang menyebabkan kejatuhan Lucifer? Bandingkan bagian-bagian ini dengan Wahyu 14 ayat 1-12. Bagaimanakah perbedaan antara kejatuhan Lucifer dan kedudukan tinggi umat manusia di dalam Kristus? Menginformasikan pemahaman Anda tentang apa yang terjadi dalam Wahyu 14. Perhatikan bagaimana Lucifer disingkirkan dari gunung suci, sementara orang-orang yang ditebus berdiri di gunung Sion bersama anak domba Allah. Lucifer dikatakan pernah berada di Eden, ras manusia juga pernah ada di sana. Tetapi berbeda dengan nasib iblis, umat manusia dipulihkan ke Firdaus melalui Kristus. Kita dapat melihatnya dalam Wahyu 22 ayat 1-3. Dalam konteks ini, kutipan Ellen G. White berikut ini sangat instruktif. Surga akan menang karena kekosongan yang dibuat di surga oleh kejatuhan iblis, dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. The Advent Review dan Sabat Herald 29 Mei 1900. Dan mereka ada di sana di surga hanya karena Injil. Faktanya tema Injil penebusan ditemukan secara gamblang di ruang tahta dalam Wahyu 4 dan 5. Misalnya, para malaikat berseru, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita dapat melihatnya dalam Wahyu 5 ayat 9. Sungguh, gambaran Injil kematian Yesus untuk penebusan manusia
Perhatikan juga bagaimana bahasa tersebut mencerminkan pekabaran malaikat yang pertama, di mana kita dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil yang kekal kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada mereka semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Sungguh representasi yang kuat dari kepenuhan akan apa yang Kristus telah lakukan bagi dunia. Tidak ada manusia dalam seluruh sejarah dunia yang untuknya Kristus tidak mati. Mereka hanya perlu mempelajarinya dan memilih untuk menerimanya. Peran apakah yang kita miliki sebagai gereja dan sebagai individu dalam memberitahu orang-orang tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi mereka? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih atas pimpinan-Mu pada pelajaran ini supaya kami dapat mengerti akan pelajaran ini Bapa. Dan ya Bapa, kami doakan untuk pemirsa yang telah menonton supaya mereka dapat diberkati dalam keseharian, aktivitas, dan segala hal yang mereka lakukan supaya tetap berada pada jalan-Mu ya Bapa. Kirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.